Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan berbicara tentang usul fikih aplikatif. Usul fikih adalah sebuah metode untuk menganalisis sebuah nas, sebuah teks, yaitu baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang kemudian menjadi sebuah produk hukum yang disebut yaitu fikih. Maka daripada itu, tentunya usul fikih adalah sebuah alat di mana digunakan untuk menganalisis sebuah teks ataupun nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, secara istimbati, yaitu menyimpulkan suatu hukum sehingga menjadi hukum tertentu. Maka dalam konteks ini, bahwa usul fikih adalah sebagai metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, dan orang yang paling pertama kali melakukan ijtihad tentunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan proses ijtihad itu berjalan sehingga terjadinya asbabun nuzul, terjadinya asbabul wurud, yang kemudian juga akan mengikuti pada kebutuhan masyarakat pada saat itu. Maka kemudian secara ilmu, bahwa usul fikih sejatinya telah digagas oleh para ulama terdahulu, diantaranya para ulama klasik seperti Abu Hanifah. Dalam sebuah riwayat, beliau sudah menyusun sebuah metode ijtihad, yaitu usul fikih, dalam sebuah lembaran-lembaran, dalam sebuah warokoh, yang kemudian lembaran itu hilang dan kemudian diteruskan oleh generasi setelahnya, yaitu di sana ada Imam Asy-Syafi'i, di mana disebut dengan kitab Ar-Risalah atau Ar-Risalah, yaitu sebuah kitab usul fikih yang pertama kali, yaitu dikodifikasi menjadi sebuah metode ijtihad. Maka kemudian kalau kita berbicara tentang sebuah proses ijtihad, ada proses istimbat, maka lebih pada proses istimbat, di mana tekstualisasi atau mengkaji sebuah teks dan kemudian konteks dikaji dalam bentuk sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Maka ketika kita berbicara tentang sebuah usul fikih menjadi sebuah metode sebagaimana sebuah narasi, ketika kita melihat bahwa objek daripada usul fikih itu adalah yaitu nas ataupun teks Al-Quran maupun As-Sunnah, ataupun dia berupa konteks, yaitu realita yang terjadi. Sedangkan metode untuk menganalisis itu atau alat untuk menganalisis itu adalah usul fikih. Jadi usul fikih merupakan mesin, merupakan alat yang akan memproses sebuah objek, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah, yang akan dianalisis dari ayat-ayat yang bersifat global menjadi tafsili, menjadi rinci, maupun ayat-ayat yang terlihat kurang bisa dipahami, kemudian disandingkan dengan beberapa ayat ataupun disandingkan dengan beberapa hadis sehingga bisa dipahami dengan mudah. Maka kemudian selain yaitu adanya objek, kemudian adanya alat, juga adanya yaitu SDM. SDM itu adalah seorang mujtahid, di mana dia berijtihad untuk bisa menghasilkan sebuah produk menggunakan metode usul fikih, dan kemudian dalam objek yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan fikih. Nah, proses itulah yang disebut dengan proses ijtihad. Proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan adanya objek, dengan adanya alat, dengan adanya SDM, dan kemudian menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan fikih. Maka fikih itu akan berarti al-fahmu, yaitu pemahaman atau paham hasil ijtihad yang dipahami oleh para ulama sehingga diistimbatkan dalam sebuah hukum yang disebut dengan produk hukum. Secara aplikatif, bahwa usul fikih itu kemudian dalam konteks hukum bisa disebut sebagai pendekatan, tapi dalam konteks yang lain usul fikih bisa menjadi sebuah teori
manakala dalil-dalil yang ada di dalamnya, baik itu melalui ijma, melalui qiyas, melalui istihsan, melalui istishab, melalui istislah, melalui urf, melalui sadu dari'ah, melalui syar'u man qablana, melalui qaul qadim dan qaul jadid, dan juga melalui amalu ahlil Madinah. Dan itu akan menjadi sebuah teori untuk menganalisis konteks yang terjadi pada masyarakat modern ini, yaitu persoalan-persoalan yang berkembang dan membutuhkan sebuah solusi. Maka dengan melihat maqasidus syariahnya lijalbil masoleh walidaf'il mafasid, maka teori-teori ini akan bisa dikembangkan untuk menganalisis secara aplikatif pada persoalan-persoalan yang terjadi di kemudian hari. Misalnya dalam konteks yaitu menilik pada sebuah nilai kemaslahatan, misalnya dalam konteks yaitu khitan, di mana proses khitan pada masa lalu menggunakan alat yang sangat sederhana, dan pada saat ini misalnya menggunakan alat yang sudah modern seperti laser ataupun sejenisnya, dan ini tentunya bagian dari perkembangan yang terjadi pada era saat ini, dan tentunya dengan meninjau nilai kemaslahatan dan tanpa adanya sebuah nilai-nilai kemudorotan yang akan terjadi, tentunya hal ini juga akan bisa dilakukan dan bisa dimanfaatkan dengan baik melalui aplikasi pada teori-teori yang ada dalam usul fikih. Demikianlah pemaparan tentang usul fikih aplikatif dalam konteks ini, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.